Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, ini adalah video part keempat, video yang membahas tentang fungsi kuadrat. Jadi kita sudah masuk ke fungsi kuadrat. Sebelumnya di video part ke-9 kita sudah ada peralihan dari persamaan kuadrat menuju ke fungsi kuadrat. Namun ada beberapa hal yang sebelumnya seperti kendala-kendala sebelumnya, yaitu kendala listrik. Kita lanjut saja di sini. Penulisan 1,1, kemudian di sini 2,4. Nih 2,4 ada di sini. Ini 2,4. Kemudian terakhirnya adalah 3,9. Berarti 3,9 di sini. Ini 3,9. Nah, kemudian kita hubungkan semua gambar yang berdasarkan titik-titik dot atau dihubungkan gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari persamaan kuadrat. Jadi gambarnya harus melewati garis ya. Kemudian ini, nah di sini itu tidak boleh lancip. Nah di sini harus, nah seperti ini. Nah, oke, kemudian tarik lagi atas melewati 2,4 dan terakhir melewati titik 3,9. Nah, gambar grafiknya terbuka ke atas yaitu. Jadi inilah gambar grafik dari Y sama dengan X pangkat 2. Kita lanjut ke persoalan berikutnya, yaitu dimana fungsi grafiknya itu fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 2 buka kurung X dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 3, dimana domainnya adalah min 1 sampai dengan 3. Dengan cara yang sama juga, ganti setiap X dengan min 1 atau dengan nilai domainnya. Berarti Y sama dengan min 2 buka kurung, nah ini kan min 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 3. Nah, berarti Y sama dengan ini min 2, min 1 dikurang min 1, min 1 dikurang 1, berarti min 2. Kemudian dipangkatkan 2, jangan lupa ditambah 3. Dan lanjut, Y sama dengan min 2 dipangkatin 2 itu kan 4 ya, berarti dikali 4 ditambah dengan 3. Maka Y sama dengan 2 kali 4 8, ketemu jadi min plus 3. Nah ini berarti kan artinya utang 8 bayar 3, sehingga menghasilkan nilai min 5. Sehingga ini bisa ditulis min 5 dan koordinatnya adalah min 1, min 5, dimana min 1 nya itu di sebelah kiri nih dan min 5 di bawah. Nah ini grafiknya, berarti di sini titiknya ini adalah titik min 1,5 min 5. Nah lanjut, untuk mendapatkan nilai yang sama juga, berarti kalau 0 berarti kan caranya juga sama. Berarti Y sama dengan, berarti min 2 0 dikurang 1 dikuadratkan kemudian ditambah 3. Jadi Y sama dengan min 2 0 dikurang 1 min 1 dikuadratkan ditambah 3. Y sama dengan min 2 min 1 dikuadratkan itu 1 ya, ditambah 3, sehingga kita dapat Y sama dengan min 2 kali 1 min 2 ditambah dengan 3. Utang 2 bayar 3, berarti 1 plus ya. Maka koordinatnya menjadi 0,1. 0,1 di mana? Di sini 0, kemudian satunya ke atas. Berarti di sini ya. 0,1. Nah, ini adalah titik koordinat 0,1. Kemudian dengan cara yang sama juga kita ganti warna untuk membuat gradasi warna yang berbeda, yaitu Y sama dengan X nya 1 ya, dimana min 2 kemudian 1 dikurang 1 dikuadratkan ditambah dengan 3. Y sama dengan, nah 1 dikurang 1 itu 0 ya. Nah, berarti nilai ini semuanya nanti jadi 0, berarti nanti 0 ditambah dengan 3, sehingga dapatnya Y sama dengan 3. Jadi koordinatnya 1,3. 1,3 di mana 1,3 di sini 1, kemudian 3 nya di atas, berarti ini adalah koordinat 1,3.
3. Oke. Lanjut. Nilai 2 dengan cara yang sama juga, Y sama dengan min 2 buka kurung X nya itu 3 dikurang 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3, sehingga Y sama dengan min 2 buka kurung 2 pangkat 2 ya, karena 3 dikurang 1 itu 2 plus 3. Jadi Y sama dengan min 2 pangkat 2 itu 4, berarti dikali 4 ditambah dengan 3, dimana nilai Y sama dengan menjadi min 2 dikali 4 itu adalah min 8 ditambah 3, hingga Y sama dengan utang 8 bayar 3, jadi utang 5, yaitu min 5. Maka di sini dapat min 5, koordinatnya 2, min 5. 2 yang ini, min 5 yang ini. Nah, berarti koordinatnya sudah sampai di sini. Ini adalah koordinat 2, min 5. 2, min 5. Kemudian yang terakhir 3, berarti Y sama dengan min 2 buka kurung 3 dikurang 1. Oh, ini yang ini ya, salah ini. Oke, yang ini ini soal untuk yang 3. Berarti ini salah penulisan. Nah, ini yang 3. Nah, oke, berarti ini tadi didapat min 5. Berarti 3, min 5. Berarti 3 ya, salah. Ini kita dihapus dulu. Jadi yang saya kerjakan yang atas dulu. Oke. Ini 3, ini min 5. Berarti ini 3, min 5. Kemudian berarti yang belum kita kerjakan yang justru yang 2. Berarti di sini 2 pangkat dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 3. Berarti Y sama dengan min 2. Kemudian 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3. Y sama dengan 1 dipangkatin 2 itu 1 ya, dikali dengan min 2 berarti min 2 ditambah dengan 3, sehingga kita peroleh nilai Y adalah utang 2 bayar 3, berarti sisa 1. Nah, ini jawabannya 1, sehingga koordinatnya 2,1. 2,1 di sini 2, kemudian 1 2,1 berarti di sini. Nah, ini adalah koordinat 2,1. Kemudian kita gambarkan. Kita gambar warna yang sedikit mencolok, warna ini dia, ungu lah. Nah, ini kita gambarkan grafik. Pertama berarti kita tarik garis straight ke atas melewati 0,1. Kemudian ini tidak boleh lancip ya, berarti ini agak, nah kemudian tarik ke sini. Kemudian berakhir di titik yang terakhirnya itu adalah 3, min 5. Nah, ini jadi terbukanya ke bawah. Nah, ini adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi apakah gambarnya itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kalau ini menghadap ke bawah ya, yaitu dengan melihat nilai A-nya. Nah, nilai A-nya tergantung dari, nah, kalau A-nya negatif, berarti A-nya kurang dari 0, negatif itu, maka dia akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, atau bisa dikatakan memiliki titik puncak maksimum. Berarti ini adalah puncaknya maksimum. Berbeda dengan gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya A-nya itu di sini ya. Ini A-nya 1 itu lebih besar daripada 0. Nah, sehingga grafiknya terbuka ke atas atau mangapnya ke atas. Dengan kata lain, nah ini disebut memiliki titik minimum. Nah, karena letaknya ada di bawah, bisa dikatakan demikian. Nah, grafik fungsi kuadrat ini tentunya bagian kiri dengan kanannya hampir sama, sehingga bisa dikatakan sebagai kalau dilipat, nah jadi kayak ada simetri lipatnya. Nah, simetri lipatnya itu disebut sebagai
sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya berarti yang mana gitu. Sumbu simetrinya karena ini kiri dengan kanannya sama, maka inilah. Nah, jadi sumbu X dalam hal ini, sumbu X bisa dikatakan sebagai sumbu simetri. Nah, jadi ketika dilipat kiri dengan kanannya ukurannya sama. Nah, kalau di gambar selanjutnya bisa dikatakan sumbu simetrinya itu adalah yang nilai X sama dengan 1. Nah, ini X sama dengan 1. Ini kan X nya 1 di sini. Terlihat ya. Nah, bagian kiri dengan kanannya sama. Nah, X sama dengan 1, atau bisa dikatakan garis X min 1 sama dengan 0 itu adalah sumbu simetri. Ya, ini sama saja. X sama dengan 1 atau garis X dikurang 1 sama dengan 0 sama. Itu ya. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat, di mana titik puncaknya itu ini menyatakan X puncak dan ini menyatakan Y puncak. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y tentunya. Oke. Di mana sumbu X puncaknya rumusnya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, ada min B per A, cuman di sini ada angka 2-nya. Kemudian ini ada diskriminan per 4A, diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Oke. Nah, di mana sumbu simetrinya seperti yang tadi sudah dijelaskan di gambar sebelumnya, itu bisa dicari dengan menggunakan XP. Nah, tadi kan XP berdasarkan garis sumbu X. Nah, untuk menentukan nilai maksimum minimumnya berdasarkan nilai A, tapi besarannya bisa menggunakan YP atau Y puncak gitu. Kemudian berikutnya juga titik potong dengan sumbu Y. Jadi ada titik potong. Jadi persamaan ini, persamaan fungsi kuadrat ini, kalau mau berpotongan dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, ini 0 dipangkatin 2 dikali A ditambah B dikali 0, itu kan hasilnya tetap 0 plus C, maka koordinatnya menjadi 0, C. Nanti akan diajarkan ketika kita membahas tentang soal. Kemudian dibahas juga ada titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Tadi kalau berpotongan dengan sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Sebaliknya kalau memotong sumbu X, maka syaratnya Y-nya harus 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, itu jadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu dari kita ambil determinannya. Kalau determinannya diskriminan, determinan itu ada di matriks. Diskriminan, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, maksudnya kalau ini ada gambar ini ada gambar kartesius, maka yang dimaksudnya adalah memotong sumbu X, berarti kan bisa motongnya seperti ini 2 titik. Atau kalau diperpanjang, misalkan ada yang juga gambarnya seperti ini. Nah, ini memotong 2 titik, tapi tidak memotong sumbu Y. Ini saya kalau diperpanjang pasti memotong. Jadi kalau bisa juga gambarnya seperti ini, nanti dia motongnya jadi motong sumbu Y juga memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini bisa seperti ini. Ini terbuka ke atas, yang terbuka ke bawah. Bisa juga letaknya tergantung di kuadran mana, kuadran 1, 2, 3 atau 4. Oke. Nah, kalau D sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung. Jadi kalau bahasanya dalam gambar itu menyinggung seperti ini. Contoh misalkan ini memotong sumbu X, kemudian memotong sumbu Y. Nah, ini motong, ini sebetulnya tidak nyaris motong. Nah, ini anggap perpotongan sedikit lah gitu. Atau kalau ada gambar kartesius berikutnya, maka seperti ini motongnya. Nah, straight. Nah, gambarnya. Nah, ini memotong sumbu. Jadi menyinggung, hanya nempel sedikit. Kemudian ada juga gambar grafik yang tidak memotong sama sekali. Jadi kalau digambarkan, ini gambar kartesius, maka koordinatnya hanya seperti ini. Nah, jadi dia ada di atas letaknya. Nah, titik puncaknya di atas. Bisa juga bentuknya kayak begini. Nah, ini juga bisa sama. Jadi ini bentuknya di atas. Ini yang ada sekarang di bawah. Nah, ini yang disebut satu memotong di 2 titik, 1 titik, dan satu lagi tidak memotong sama sekali. Kita masuk ke ranah soalnya.
tentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu berarti XP, YP. XP, YP itu titik. Namanya titik berarti berupa koordinat. Jenisnya titik maksimum itu kalau A-nya kurang dari 0 ya, maksimum. Jadi terbuka. Kurang dari 0 apa enggak, kita lihat tadi gambarnya yang ini. Nah, ini kalau titik maksimum yang ini nih, titik maksimum. Nah, titik maksimum A kurang dari 0 gitu ya, bentuknya ke atas, itu namanya maksimum. Jadi A-nya kurang dari 0. Kalau titik minimum A-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau maksimum itu terbukanya ke bawah, kalau minimum terbukanya ke atas. Ini yang disebut titik puncaknya, dan ini juga titik puncaknya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini rumus berarti XP, dengan YP.